Ada banyak sekali pahlawan nasional Indonesia yang berjasa besar dalam meraih kemerdekaan, hingga kita bisa merasakan hidup di negara yang merdeka. Tak terkecuali para pahlawan yang berasal dari Jawa Barat. Bumi Parahyangan atau Tatar Sunda melahirkan banyak pahlawan nasional, meski tidak semua nama tercatat dan terabadikan. Namun beberapa di antaranya tercatat dalam sejarah dan banyak diabadikan. Salah satunya menjadi nama-nama jalan di Provinsi Jawa Barat. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, alangkah baiknya kita juga mengenang para pahlawan yang telah berjasa dalam meraih kemerdekaan, khususnya para pahlawan bangsa dari Tatar Sunda. Yang pertama adalah Letkol Edi Soekardi. Edi Soekardi lahir di Sukabumi pada tanggal 18 Februari 1916. Beliau merupakan putra tertua dari pejuang kemerdekaan Indonesia yang juga berasal dari Sukabumi, yaitu Raden Haji Didi Soekardi. Peristiwa yang paling membekas yaitu saat ia berhasil mengalahkan sekutu dalam peperangan yang terjadi di Bojong Kokokosan, Sukabumi. Edi Soekardi meninggal dunia pada tanggal 5 September 2014 dan kini namanya diabadikan menjadi nama jalan di Sukabumi, atau tepatnya di jalur lingkar selatan Sukabumi. Lalu yang kedua adalah Dr. Kusuma Atmaja. Dr. Kusuma Atmaja merupakan seorang hakim dan pahlawan nasional Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama dari Agustus 1945 hingga Agustus 1952. Ia lahir dari keluarga bangsawan etnis Sunda di Purwakarta dan memperoleh diploma hukum dari Rizkul pada tahun 1913. Pada tahun 1919, ia bekerja sebagai panitera di Bandung. Sebelum meninggalkan pekerjaan itu untuk melanjutkan pendidikan hukum di Universitas Leiden. Setelah lulus dari Leiden pada tahun 1922, ia kembali ke Hindia Timur dan menjadi hakim di Batavia dan kemudian Indramayu. Dr. Kusuma Atmaja meninggal pada tanggal 11 Agustus 1952. Lalu yang ketiga adalah Abdullah bin Nuh. Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh merupakan tokoh pejuang kemerdekaan di Bogor. Ia lahir di Cianjur pada tanggal 30 Juni 1905 dan wafat di Bogor tanggal 26 Oktober 1987. Selain sebagai tokoh pejuang kemerdekaan, Abdullah bin Nuh merupakan ulama, sastrawan, dan pendidik. Ia juga dikenal sebagai pendiri pesantren Al-Ghazali Bogor. Abdullah bin Nuh merupakan putra dari Kiai Haji Raden Muhammad Nuh bin Muhammad Idris, yang juga seorang ulama besar, pendiri sekolah I.I. Anah Cianjur. Abdullah kecil belajar agama dan bahasa Arab setiap hari yang diawasi langsung oleh sang ayah. Maka tak heran dalam waktu relatif masih muda, ia sudah mampu berbicara bahasa Arab. Selain itu, ia mampu menalar kitab Alfiyah, yaitu kitab bahasa Arab 1000 bait, serta swakarsa belajar bahasa Belanda dan Inggris. Setelah itu, ayahnya mengirim Abdullah untuk menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.
Setelah 2 tahun lamanya Abdullah belajar di Al-Azhar Kairo Mesir, ia kembali ke tanah air dan aktif mengajar di Cianjur serta Bogor. Hal itu dilakukannya sejak tahun 1928 hingga tahun 1943. Lalu yang keempat ada Oto Iskandar Dinata. Pahlawan dari Jawa Barat selanjutnya yaitu Raden Oto Iskandar Dinata. Ia lahir di Bandung, Jawa Barat tanggal 31 Maret 1897 dan wafat di Mauk, Tangerang, Banten 20 Desember 1945 pada umur 48 tahun. Nama Oto Iskandar Dinata sering disingkat menjadi Otista dan diabadikan menjadi banyak nama jalan di Tatar Sunda. Selain itu, masyarakat juga mengenal Otista sebagai si Jalak Harupat yang menjadi julukan dirinya. Julukan tersebut telah lama diabadikan menjadi nama stadion di Kabupaten Bandung yang sering menjadi tempat berlaganya Persib Bandung. Oto Iskandar Dinata diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 088-TK-tahun 1973 tanggal 6 November 1973. Lalu yang kelima ada R.E. Marta Dinata. Raden Edi Marta Dinata menjadi pahlawan dari Tatar Sunda yang lahir di Bandung pada 6 Oktober 1921 dan meninggal pada 6 Oktober 1966 di Pangalengan. Ia dimakamkan di TMPN Utama Kalibata. Raden Edi Marta Dinata merupakan salah satu pahlawan Angkatan Laut Republik Indonesia. R.E. Marta Dinata ikut membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat Laut Jawa Barat di bawah pimpinan Aruji Kartawinata yang berganti nama ALRI atau Angkatan Laut Republik Indonesia. Sepanjang karirnya, R.E. Marta Dinata pernah menjadi Kepala Staf Operasi pada Markas Besar ALRI di Yogyakarta. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Maritim Surabaya. Marta Dinata juga pernah mengikuti pendidikan United States Navy Postgraduate School di Amerika Serikat pada tahun 1953. Kini namanya diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia. Selain itu, nama R.E. Marta Dinata juga diabadikan menjadi nama salah satu kapal perang Indonesia, yaitu KRI R.E. Marta Dinata. Lalu yang keenam ada Raden Dewi Sartika. Lahir di Cicalengka pada tanggal 4 Desember 1884 dan meninggal di Tasikmalaya pada 11 September 1947. Dimakamkan di Astana Anyar, Bandung. Dewi Sartika adalah seorang advokat dan pelopor pendidikan perempuan di Indonesia. Ia mendirikan sekolah perempuan pertama di Hindia Belanda. Ia mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1966. Nama Dewi Sartika dikenal sebagai jalan yang menjadi tempat sekolahnya, serta digunakan di berbagai kota di Indonesia. Dia dianugerahi Ordo Oren Nassau pada ulang tahun ke-35 Sekolah Keutamaan Istri sebagai penghargaan atas jasanya dalam pendidikan. Pada 1 Desember 1966, ia menerima gelar pahlawan pergerakan nasional. Lalu yang terakhir adalah Iwa Kusuma Sumantri. Profesor Iwa Kusuma Sumantri SH lahir di Ciamis 31 Mei 1899. Iwa Kusuma Sumantri merupakan seorang politikus Indonesia.
Ia lulus dari sekolah hukum di Hindia Belanda, yang kemudian menghabiskan waktu di sebuah sekolah di Uni Soviet. Setelah kembali ke Indonesia, ia membuktikan dirinya sebagai seorang pengacara, nasionalis, dan kemudian seorang tokoh hak-hak pekerja. Selama 20 tahun pertama kemerdekaan Indonesia, ia memegang beberapa posisi kabinet. Setelah pensiun, ia melanjutkan pengabdiannya dengan terus menulis. Pada tahun 2002, ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia meninggal pada tanggal 27 November 1971 pada umur 72 tahun.